Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nazwa Fauzia dengan NIM B2C022016 dari Program Studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang destilasi dan cara membuat alat sederhana untuk destilasi guna memenuhi penugasan ujian akhir semester 3 pada mata kuliah dasar pemisahan analitik. Sebelum mempelajari lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa sih definisi dari destilasi. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen zat cair berdasarkan pada titik didih. Destilasi memiliki prinsip dasar dengan perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih cepat daripada cairan yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Destilasi bertujuan untuk memisahkan komponen yang lebih volatil dengan titik didih yang lebih rendah dari komponen yang kurang volatil dengan titik didih yang lebih tinggi dalam suatu campuran. Destilasi berfungsi sebagai pemurnian, pemisahan, dan ekstraksi. Pemurnian sendiri, destilasi digunakan untuk menurunkan bahan kimia atau campuran dengan menghilangkan kontaminan atau komponen yang tidak diinginkan. Dengan pemisahan sebagai fungsi utama destilasi untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Dan ekstraksi, destilasi dapat digunakan sebagai metode ekstraksi untuk mengisolasi senyawa tertentu dari suatu campuran. Proses destilasi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada penguapan, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada pengumpulan, yang kelima ada fraksional, dan yang keenam ada pengujian dan analisis. Yang pertama yaitu pemanasan. Campuran yang akan didestilasi dipanaskan dalam sebuah alat destilasi. Yang kedua, penguapan. Komponen-komponen yang lebih volatil dalam campuran akan menguap pada suhu yang mencapai titik didih mereka. Yang ketiga ada kondensasi. Uap yang naik ke atas dalam alat destilasi masuk ke dalam kondensor yang dingin. Yang keempat ada pengumpulan, yaitu cairan yang terkondensasi dikumpulkan dalam wadah pengumpul. Yang kelima, fraksional. Jika terdapat lebih dari dua komponen dalam campuran yang memiliki perbedaan titik didih yang lebih signifikan, tahap fraksionasi dapat dilakukan. Fraksionasi melibatkan penggunaan kolom destilasi, di mana komponen-komponen yang lebih volatil akan naik ke atas kolom dan komponen yang kurang volatil akan tetap di bagian bawah. Yang keenam ada pengujian dan analisis. Setelah melewati semua proses tahapan destilasi selesai, fraksi-fraksi yang terpisah dapat diuji dan dianalisis untuk memverifikasi keberhasilan pemisahan dan memastikan keberadaan komponen yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada rangkaian alat destilasi. Dalam rangkaian alat destilasi ini terdapat labu destilasi yang berfungsi sebagai tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang kedua ada still head yang berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Selanjutnya ada kondensor yang berfungsi untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air kran. Selanjutnya ada labu didih yang berfungsi sebagai wadah sampel. Selanjutnya yang kelima ada pipa dalam atau pipa destilasi. Yang keenam ada adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondensasi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Selanjutnya yang terakhir ada termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu suhu uap yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Nah, ini merupakan desain pertama yang kami buat sebagai alat destilasi sederhana. Di situ terdapat sumbu sebagai pengganti pemanas, terdapat bohlam lampu sebagai pengganti labu destilasi, dan selanjutnya ada selang plastik sebagai pengganti steel head dan steel receiver, terus ada botol plastik sebagai pengganti kondensor, dan ada selang air masuk dan air keluar yang disambungkan dengan pompa air. Selanjutnya ada penyangga yang terbuat dari kardus sebagai penyangga dari kondensornya, dan selanjutnya itu ada botol labu yang digunakan untuk menampung hasil destilat. Berdasarkan revisi pada desain pertama yang kami buat, kami akan menambahkan
penutup pada alat pemanasnya agar api lebih stabil, mengganti labu destilasi agar lebih mudah daripada bohlam lampu, mengganti selang plastik yang menempel langsung dengan labu destilasi agar tidak mudah terbakar. Selanjutnya mengganti selang air masuk dan selang air keluar yang tersambung dengan pipa pompa air agar lebih memudahkan, dan ada labu hasil destilasi, labu penampung hasil destilasi agar lebih tertutup. Ini merupakan gambaran desain kedua yang kami buat sebagai alat destilasi sederhana berdasarkan revisi-revisi sebelumnya. Di situ terdapat pemanas yang ditutupi dengan sebuah kaleng, dengan di atas kaleng tersebut diberikan lubang agar apinya keluar. Terus selanjutnya di situ ada labu destilasi yang sebelumnya adalah bohlam lampu diganti dengan botol UC 1000. Selang plastik yang sebelumnya berasal dari plastik yang mudah terbakar atau mudah meleleh diganti dengan pipa besi. Terus selanjutnya pipa besi tersebut disambungkan dengan selang plastik yang menuju ke kondensor. Kondensor di sini tetap memakai botol plastik dan penyangganya juga tetap. Terus di situ terdapat labu hasil destilat yang sebelumnya adalah gelas biasa diganti dengan botol UC 1000 juga sehingga tertutup. Nah, untuk air yang berada di dalam kondensornya, di sini kami akan membuat bukaan dari atas botol plastik tersebut sehingga tidak menggunakan pompa air dan memudahkan air masuk ke dalam kondensor. Nah, dengan syarat air dalam kondensor tersebut harus dalam keadaan dingin sehingga tidak mudah panas. Pada desain kedua alat sederhana yang kami buat tadi, kami mendapatkan revisi, yaitu ketika penutup dari pemanasnya tersebut hanya berupa lubang-lubang kecil yang beberapa saja, itu tidak akan menjadikan api lebih stabil dan api lebih besar, sehingga kami akan menambahkan lubang di sampingnya dan lubang di atasnya akan lebih diperbesar sesuai dengan ukuran labu destilasi yang akan digunakan, sehingga apinya lebih stabil dan apinya akan lebih besar. Terus di situ terdapat penyangga kondensor yang awalnya berupa kardus diganti dengan kayu yang disilangkan dengan ukuran yang satu lebih tinggi dan yang satu lebih rendah untuk memudahkan aliran dari uap hasil destilasi. Selanjutnya, ini merupakan desain akhir dari alat sederhana destilasi yang kami buat. Di situ terdapat sumbu yang berasal dari kaleng cat yang digunakan sebagai pemanas, dan kaleng cat yang lebih besar dengan lubang di samping dan lubang di atasnya sebagai penutup api agar lebih stabil. Dan selanjutnya ada labu destilasi berupa botol UC 1000 yang disambungkan dengan pipa besi dan dilem sehingga tidak akan terjadi kebocoran uap. Selanjutnya pipa besi tersebut disambungkan dengan pipa plastik yang masuk ke dalam kondensor. Kondensornya berupa botol plastik yang dilubangi di atasnya sebagai tempat masuk air dingin atau es batu agar airnya tidak mudah panas ketika air tidak dalam keadaan mengalir. Selanjutnya di situ terdapat penyangga yang terbuat dari kayu yang disilangkan dengan ukuran yang satu lebih tinggi dan yang satu lebih rendah agar uap lebih mudah turun ke labu hasil destilan. Di situ terdapat botol UC 1000 sebagai labu destilan yang disambungkan dengan selang yang menyambung dari labu destilasi pada pemanasan di awal dengan keadaan tertutup sehingga uap-uapnya tidak akan keluar. Uji coba pertama hasil alat destilasi sederhana yang kami buat ini, kami menggunakan mawar. Di sini mawar dipotong kecil-kecil dan ditambahkan aquades kemudian didestilasi. Pada waktu 55 menit kami menghasilkan hasil destilat kurang lebih 43 mili, yang menandakan bahwa alat destilasi yang kami buat ini sudah dapat bekerja dengan baik. Tapi pada uji coba yang pertama ini kami mendapatkan pembelajaran, yaitu dengan ketika labu sampel yang kami gunakan ini cairannya terlalu sedikit dan tetap dipanaskan, akan mudah pecah, akan memecahkan labu sampel tersebut karena tidak ada cairan yang dipanaskan. Dan selanjutnya ada penyangga kondensor yang
terlalu miring sehingga beban kondensor akan terjatuh. Di sini kami menggunakan solusi dengan tutup botol yang ditempelkan di penyangga sehingga akan kuat menyangga kondensor, dan pemotongan selang yang ada di labu hasil destilat sehingga tidak kepanjangan yang menyebabkan naiknya hasil destilat. Pada uji coba yang kedua ini kami menggunakan sampel berupa minuman beralkohol. Di sini kami mendapatkan hasil efektivitas alat yang kami buat yaitu sebesar 83,98%. Api yang kami gunakan terlalu kecil sehingga proses destilasi berlangsung lebih lama daripada proses destilasi sebelumnya, sehingga kami pada menit sekitar ke-50 kami mengganti alat pemanas kami dengan api yang lebih besar. Akan tetapi kendalanya ketika diganti dengan alat pemanas yang apinya lebih besar, sampel yang kami gunakan naik sehingga masuk ke dalam selang kondensor yang mengakibatkan hasil destilat kami terkontaminasi dengan sampel. Akan tetapi sampel yang masuk ke dalam hasil destilasi kami tidak terlalu banyak sehingga warna yang kami hasilkan hanya berupa putih keruh, tidak terlalu berwarna seperti sampelnya. Terdapat kemungkinan jika sampel yang kami gunakan tidak naik ke dalam selang hasil destilasi, maka efisiensi dari alat yang kami buat bisa lebih tinggi dari yang kami hasilkan saat ini. Pada uji coba yang kedua ini kami menggunakan sampel berupa minuman beralkohol. Di sini kami mendapatkan hasil efektivitas alat yang kami buat yaitu sebesar 83,9%. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.